Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar berwarna merah, burung nuri di atas gajah, mentari pagi bersinar cerah. Mari kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Madin Nurul Huda, Bapak Taufikur Rahman yang saya hormati, dan para ustadz-ustadzah beserta teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu sangat sulit. Betul apa betul, Bu? Betul. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita ingin mengambil contoh bagaimana Rasul melaksanakan perjuangan. Salah satu sikap Rasul yang harus kita contoh adalah ikhlas dan tidak sombong. Nah, berkaitan dengan itu, kita semua bisa belajar dari tukang parkir. Hiduplah seperti tukang parkir. Orang yang paling tenang hidupnya ya tukang parkir, Bu Ibu. Coba lihat tukang parkir. Walaupun mobilnya banyak, mereknya bagus-bagus, tapi nggak pernah sombong. Tetap tenang. Nanti mobil pergi satu persatu. Sama sekali dia nggak sedih. Rahasianya, ternyata tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Itu berkelindan dengan ikhlas dan tidak sombong. Itu tadi. Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan, dan itu menyakitkan. Tapi kalau merasa dititipi, entah itu harta, jabatan, rumah, itu semua hanya titipan. Hati ini akan terasa lebih tenang dan tidak akan terasa kehilangan. Maka dalam konteks ini hiduplah seperti tukang parkir. Setuju ibu-ibu? Bu. Saya hanya berpesan, hiduplah dengan tenang. Tak perlu kau sombongan apa yang dimiliki, karena itu semua hanya titipan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair hadaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Artinya, janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Izinkan saya membawakan sedikit pantun ya ibu-ibu. Daun talas, daun salam, petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam, mudah-mudahan lunas semua hutang. Amin. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Silvi. Kami panggil selanjutnya Ananda calon dai Muhammad Aulia Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madin Ustadz Taufikur Rahman dan Ustadz-Ustadzah Madin Nurul Huda, teman-teman yang saya sayangi, pada hari ini semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nikmat sehat tentu menjadi salah satu rezeki kita. Rezeki itu seperti kesehatan, ataupun kebahagiaan. Tidak usah takut jika kita kehabisan harta, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan harta yang kita miliki jika kita bersedekah. Itulah indahnya bersedekah. Ada kawat berduri, durinya memutuskan tali. Sedekah sebaiknya setiap hari, bukan setahun sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Akbar. Perhatian, untuk lomba setelah pidato ada lomba LCC kelas 1, 2, 3. Mohon dipersiapkan. Jangan pergi ya yang mau ikut lomba LCC. Ini pidato kelas 3 tinggal 1. Kami panggil Ananda calon daiyah Zahida Kolbi binti Bapak Deden. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri yawadin. Assalatu wassalamu ala asrofin amya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat berpingkaikan salam, marilah kita sanjungkan kepada Al-Mustafa, sang putra padang pasir, junjungan Nabi besar kita, Habibina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menaungi para umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang di bawah naungan dinul Islam. Hai hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya Zahida Kolbi Nadifa dari kelas 3 Madrasah Nurul Huda Batur Sari mau bertanya, apa sih sholat itu? Ada yang tahu? Nah, teman-teman, sholat adalah tiang agama. Dalam agama, sholat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat, maka tiang itu akan roboh, sehingga bangunan pun juga ikut roboh karena tidak ada penyangganya. Hadirin rahimakumullah, adapun keutamaan sholat ada 3, yaitu yang pertama, sholat adalah sebagai penolong. Dalam Islam, sholat adalah sebagai penolong. Allah berfirman, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
syaitanu bisabri wa shalla innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Yang kedua, sholat bisa menghindarkan kita dari sifat keji dan mungkar. Yang ketiga, sholat bisa menghindarkan kita dari sifat kikir. Hadirin rahimakumullah, tidak hanya itu keutamaan-keutamaan orang yang sholat, melainkan masih banyak lagi. Oleh karena itu, marilah kita menjaga sholat, menjaga intensitas sholat, supaya kita beruntung di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di lemari. Cakep. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah lomba pidato dari Istiadat A B 1 2 3